Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Imam Hanafi, mahasiswa PAI kelas karyawan Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran yang berjudul hikmah, jinayah dan hikmah. Oke, sebelum saya menjelaskan, saya izin share screen PowerPoint saya terlebih dahulu. Oke, baik. Saya kembali di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai jinayah dan hikmahnya. Dalam pembahasan kali ini, jinayah dan hikmahnya terdapat beberapa titik poin pembahasan, yang yaitu mengenai pembunuhan, lalu ada kisos, ada jinayah, ada kafarat. Nah, langsung saja kita akan memulai pembahasan kali ini. Yang pertama itu mengenai ruang lingkup dari jinayah itu sendiri. Nah, dalam ilmu fikih, persoalan-persoalan mengenai perbuatan kejahatan dan sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelakunya dibicarakan dalam bab jarimah atau ukubah. Nah, bab jarimah ini mencakup dua kelompok pembahasannya, yaitu jinayah dan hudud. Nah, lalu perbedaannya apa antara jinayah dan hudud ini? Jinayah itu yaitu pembahasan mengenai tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukum serta sanksi yang diterima kepada pelakunya seperti kisos, diat, dan kafarot. Lalu sedangkan hudud membahas tentang tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan seperti zina, kozok, mencuri, merampok, dan lain-lain, serta sanksi hukum yang dikenakan atas pelaku kejahatan-kejahatan tersebut. Jadi dalam pembahasan kali ini saya membatasi atau berada di ruang lingkup mengenai pembunuhan, penganiayaan, serta sanksi-sanksi yang akan diterima oleh para pelaku pembunuhan atau penganiayaan seperti kisos, diat, dan kafaroh. Mungkin itu selintas mengenai ruang lingkup dari jinayah itu sendiri. Nah, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu mengenai pembunuhan. Nah, ruang lingkup dari pembunuhan ini yaitu pengertian, macam-macam dasar hukum, dasar hukum larangan, dan hukuman bagi pelaku dan hikmahnya. Oke. Nah, di sini dalam pengertiannya, pembunuhan dalam bahasa Arab disebut dengan al-qatl. Pembunuhnya disebut dengan al-qatil, dan yang terbunuh disebut al-maqtul. Nah, secara istilah pembunuhan adalah tindakan seseorang melenyapkan nyawa atau lenyapnya jiwa seseorang akibat perbuatan orang lain. Itu adalah sepintas definisi dari pembunuhan. Selanjutnya, di sini ada dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Dalam hal ini terlihat dalam surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Nah, artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Nah, dalam ayat ini ada ketegasan mengenai larangan pembunuhan. Maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara, maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Nah, hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yaitu Nabi pernah bersabda bahwa pembunuh dan yang terbunuh akan masuk neraka. Mungkin itu mengenai dasar hukum larangan membunuh. Oke, selanjutnya di sini ada macam-macam pembunuhan. Pembunuhan ini dibagi menjadi tiga macam kategori. Yang pertama itu ada pembunuhan dengan sengaja, lalu ada pembunuhan semi sengaja, lalu ada pembunuhan tersalah. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai tiga macam pembunuhan ini. Oke, yang pertama itu ada pembunuhan dengan sengaja, atau dalam bahasa Arabnya qatlul amdi.
Nah, pembunuhan sengaja ini definisinya yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan niat benar-benar ingin membunuh atau menghilangkan nyawa dan menggunakan alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan. Nah, gambaran pembunuhan dengan sengaja cukup bervariasi seperti misalnya membacok korban, menembakkan dengan senjata api. Itu contoh dari gambaran pembunuhan sengaja. Lalu di sini ada syarat pembunuhan sengaja yaitu pelakunya adalah seorang mukallaf dan berakal. Lalu adanya niat atau rencana untuk membunuh. Lalu ada korban adalah orang yang dilindungi darahnya. Lalu ada alat yang digunakan pada umumnya dapat mematikan. Nah, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja termasuk dosa besar dan di akhirat diancam dengan siksa neraka. Nah, jadi sedikit saya menjelaskan bahwa syarat dari seseorang itu dikatakan dalam kategori pembunuhan sengaja itu yang pertama itu pelaku adalah seorang mukallaf atau berakal. Jadi pelaku ini berakal dan tidak gila dalam melakukan pembunuhan kepada korban. Nah, lalu adanya niat atau rencana untuk membunuh korban. Nah, dalam hal ini sering kita lihat di berita-berita atau di media-media informasi bahwa sering terjadi di Indonesia terjadi pembunuhan yang mana sering dilakukan perencanaan terlebih dahulu untuk melakukan aksinya. Nah, lalu adanya niat terselubung dari pelaku yang nantinya itu menjadi motivasi awal gitu untuk melakukan pembunuhan kepada si korban. Nah, itu yang syarat kedua itu mengenai adanya niat atau rencana untuk membunuh. Nah, lalu untuk korbannya sendiri adalah yang dilindungi darahnya. Nah, yang dilindungi darahnya ini adalah yaitu contohnya dari contoh korban yang dilindungi darahnya itu adalah contoh sesama muslim. Nah, itu contoh dari korban atau orang yang dilindungi darahnya. Nah, dalam hal ini apakah ada satu pertanyaan, apakah ketika kita membunuh orang kafir itu termasuk pembunuhan? Dan nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya atau di next selanjutnya, di slide selanjutnya, yaitu sekilas mengenai pembunuhan dengan sengaja. Ya. Nah, lalu di yang pembahasan kedua itu mengenai ada pembunuhan semi sengaja. Nah, yaitu seseorang ini melakukan pelanggaran terhadap orang lain namun tidak untuk membunuhnya. Nah, maksudnya di sini yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan alat yang lazimnya tidak akan menyebabkan kematian, serta orang yang membunuhnya tidak ada maksud untuk membunuhnya. Misalnya, seseorang memukul kepala orang lain dengan pelan-pelan, tiba-tiba yang dipukul mati. Nah, contoh lainnya seseorang mendorong temannya, lalu temannya itu jatuh yang mengakibatkan kematian pada temannya. Nah, jadi perbedaan dari pembunuhan sengaja dan semi sengaja ini terletak pada faktor motivasi atau niat itu sendiri. Kalau untuk pembunuhan semi sengaja, seseorang pelaku ini tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan contoh konkretnya itu mengenai tadi ada seseorang memukul para orang dengan pelan, tiba-tiba yang dipukul mati. Itu kan secara logika atau secara apa itu tidak seseorang itu tidak ingin melukai atau sampai membunuh korban tersebut. Akan tapi ketika dia melakukan hal itu dan menyebabkan kematian, maka seseorang itu bisa dihukumi sebagai pembunuhan semi sengaja, yaitu qatlu syibhul amdi. Oke. Lalu yang ketiga ada pembunuhan tersalah atau qatlul khata', yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa ada maksud untuk melakukan tindak pembunuhan itu sendiri atau terhadap orang tertentu, atau tanpa bermaksud pada salah satunya. Maksudnya pembunuhan yang sama sekali tidak ada niat untuk membunuh. Contohnya adalah tidak bermaksud untuk membunuh seperti memanah atau menembak hewan buruan, namun kemudian mengenai seseorang. Lalu ada membunuh dalam keadaan perang seseorang yang dia kira sebagai orang kafir, namun ternyata dia adalah seorang muslim. Lalu perbedaannya dengan pembunuhan semi sengaja ini persamaannya adalah terletak pada tidak adanya niat ingin membunuh. Akan tapi perbedaan dari pembunuhan semi sengaja dan tersalah ini terlihat dari aksinya gitu. Kalau pembunuhan semi sengaja itu pelakunya itu melakukan aksi yang secara tidak sengaja walaupun tidak ada niat membunuh, melakukan aksinya dan menyebabkan kematian. Nah, lalu untuk pembunuhan tersalah ini para pelakunya itu sama sekali tidak ada niat untuk membunuh korban tersebut. Nah, tadi seperti gambaran contohnya tadi ketika sedang di situasi memanah hewan buruan. Nah, ketika dia menancapkan atau melepaskan anak panahnya, tidak sengaja mengenai orang yang ada di depannya. Itu salah satu contoh dari pembunuhan tersalah. Nah, lalu contoh-contoh lain ketika dalam keadaan perang, dengan banyaknya ribuan orang di medan perang, kita tidak ada salah satu miskomunikasi gitu.
ada beberapa orang tidak mengetahui bahwa yang dibunuh itu adalah seorang Muslim yang dia kira itu seorang kafir. Nah, mungkin itu salah satu contoh dari pembunuhan tersalah. Nah, di sini pembahasan berikutnya yaitu mengenai hukuman bagi pelaku pembunuhan. Nah, pembunuhan sengaja ini hukumnya adalah qisas, yaitu jika keluarga korban memaafkan maka diganti dengan diyat mughalazo dan dibayar secara tunai. Itu mengenai pembunuhan sengaja. Nah, lalu untuk pembunuhan semi sengaja, yaitu hukumnya adalah membayar diyat mughalazo atau diyat berat dan dapat dibayar secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban dan pembunuh atau pelaku ini melaksanakan kafarat atau denda. Nah, lalu untuk pembunuhan tersalah hukumnya adalah membayar diyat mukafafah atau denda ringan dan dapat dibayar secara bertahap selama 3 tahun dan tiap tahunnya itu dibayar sepertiganya. Lalu diat ini ditujukan kepada keluarga korban dan pembunuh tetap melaksanakan kafarat. Nah, jadi perbedaannya dengan pembunuhan semi sengaja itu, kalau untuk pembunuhan semi sengaja hukumannya adalah diyat mughalazo dan pembunuhan tersalah itu adalah diyat mukhaffafah. Akan tapi terdapat persamaannya, yaitu sama-sama dibayar secara bertahap selama 3 tahun dan yang mana setiap tahunnya itu dibayar sepertiganya dari diyat tersebut. Oke, dan pembunuh itu melaksanakan kafarot. Nah, nanti apa itu definisi kafarot, nanti saya akan jelaskan di pembahasan kafarot. Nah, lalu untuk saya mengulas kembali untuk pembunuhan sengaja itu ada hukumnya adalah qisas, yang mana qisas ini jika tidak ada maaf dari keluarga korban maka pembunuhnya itu harus dibunuh kembali gitu. Nah, nanti saya akan menjelaskan mengenai apa itu qisas, itu syarat-syaratnya dan bagaimana seseorang itu bisa dihukum qisas. Nah, nanti itu ada di pembahasan mengenai qisas. Itu sekilas mengenai hukuman bagi para pelaku pembunuhan. Nah, lalu ada lagi mengenai pembahasan pembunuhan secara berkelompok. Apa sih hukumannya dari pembunuhan secara berkelompok ini? Nah, apabila sekelompok kelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab yang terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin Khattab telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seorang laki-laki zalim dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk Sun'ah secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semua. Nah, ini sebagai landasan atau pegangan yang mana ketika ada pembunuhan secara berkelompok, maka cara hukum Islam, pembunuhan secara berkelompok itu semua yang terlibat dalam pembunuhan itu harus dihukumi qisas, seperti itu. Lalu pembahasan terakhir dalam pembunuhan yaitu hikmah larangan membunuh. Yang pertama itu menjaga dan menyelamatkan kelangsungan hidup manusia. Lalu yang kedua ada menempatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Lalu ada membatasi kemauan manusia untuk berbuat semena-mena terhadap jiwa manusia. Lalu ada menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Lalu ada mengangkat dan menolong orang-orang yang teraniaya, menunjukkan sikap patuh terhadap hukuman Allah, lalu menciptakan kehidupan yang damai sepanjang masa antar sama manusia. Mungkin itu penjelasan mengenai pembunuhan. Nah, selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai penganiayaan. Di sini ada pengertiannya macam-macam dan dasar hukum. Nah, dari pengertiannya penganiayaan itu adalah perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak atau menghilangkan fungsi tubuh manusia. Oke. Nah, lalu di sini ada macam-macam penganiayaan. Penganiayaan ini terdapat menjadi 2 macam, yaitu ada penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Untuk penganiayaan berat ini yaitu perbuatan melukai atau bagian yang menyebabkan kehilangan manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk penganiayaan ringan ini yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan, seperti melukai hingga menyebabkan luka-luka ringan. Itu sepintas mengenai macam-macam dari penganiayaan. Nah, di sini ada dasar hukum tindak penganiayaan.
penganiayaan ini tidak dibenarkannya dalam Islam atau dilarang. Larangan berbuat aniaya ini sama dengan larangan membunuh orang lain tanpa dasar. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabana alaikum fiha annan nafsa bin nafsi wal aini bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Ya, yang mana artinya kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisahnya, itu balasan yang sama. Nah, ini merupakan dasar hukum dari tindak atau larangan tindak penganiayaan. Oke, nah pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kisah. Di sini kita akan membahas pengertian, lalu ada ruang lingkup dan bagaimana atau hal seperti apa yang bisa dikenai kisah seperti itu. Nah, oke, di sini kita masuk mengenai pengertian terlebih dahulu. Kisos berasal dari kata kososo yang artinya memotong atau berasal dari kata iktaso yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut cara, kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun kerusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Oke. Nah, di sini ada macam-macam kisos. Kisos dibagi menjadi dua, yaitu kisos pembunuhan, yaitu yang merupakan hukuman bagi pembunuh, lalu ada kisos anggota badan yang merupakan hukuman bagi tindak pidana melukai, merusak, menghilangkan fungsi anggota badan. Nah, di sini ada dua macam ya mengenai macam-macam kisos. Oke, nah di sini ada hukum atau dasar hukum kisos ini. Nah, hukuman mengenai kisos ini, baik kisos pembunuhan maupun anggota badan dijelaskan dalam Quran Al-Maidah ayat 45 yang sudah saya bacakan tadi di pembahasan penganiayaan. Mungkin saya akan baca ulang mengenai Al-Maidah ayat 45 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabana alaikum fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa biha fa huwa kafaratullah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya kami telah menentukan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Nah, barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Oke, itu mengenai dasar hukum dari kisos sendiri. Nah, di sini selanjutnya adalah syarat-syarat dari kisos. Yang pertama itu ada orang yang dibunuh terpelihara darahnya atau orang-orang yang benar-benar baik. Nah, maksudnya di sini adalah jika seorang mukmin membunuh orang kafir atau orang murtad berzina yang sudah menikah ataupun seorang bunuh, maka dalam hal ini hukuman kisos tidak berlaku. Yang mana dalam sabda Nabi di hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi layak ketahui muslimun bikafir, yang artinya tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir. Nah, akan tapi dalam pembahasan orang-orang kafir ini kita harus mengetahui bahwa dalam konteks kafir ini ada dua macam orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir itu terbagi menjadi dua, yaitu kafir harbi dan kafir zimmi. Nah, lalu kafir yang mana nih yang boleh kita bunuh? Yang boleh kita bunuh adalah kafir harbi, yang mana definisi dari kafir harbi ini yaitu seseorang kafir yang menjadi lawan atau mencoba melakukan penindasan kepada umat Islam, lalu melakukan kezaliman kepada umat Islam, lalu dalam keadaan situasi perang orang-orang kafir ini ingin menumpaskan Islam dan ingin meruntuhkan Islam. Nah, itu mengenai kafir harbi. Dan ketika seorang muslim membunuh kafir harbi itu, maka menurut Rasulullah dalam hadis Al-Bukhari ini tidak dikenakan kisos. Nah, lalu kafir yang kedua itu ada kafir dhimmi, yaitu kafir yang berada di bawah penguasaan muslim, dan kita berinteraksi secara baik oleh orang-orang kafir itu sebagai manusia, dan kita tidak wajib atau bukan tidak wajib, maka kita tidak boleh membunuh kafir zimmi ini gitu. Akan tapi yang boleh atau yang tidak dikenakan hukum kisos yaitu ketika seseorang itu
membunuh kafir harbi, seperti tadi yang saya jelaskan mengenai definisi kafir harbi tersebut. Lalu syarat yang kedua itu mengenai pembunuh itu sudah balik dan berakal. Yang mana hal ini sejalan dengan hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, yang mana dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, terangkat hukum atau tidak kena hukum dari 3 orang, yaitu orang tidur hingga ia bangun, lalu ada anak-anak hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh dari gilanya. Itu mengenai pembunuh yang sudah balik dan berakal. Lalu syarat yang ketiga itu yaitu pembunuh bukan bapak atau dari orang tua yang terbunuh. Nah, maksudnya di sini adalah jika seorang bapak atau orang tua membunuh anaknya, maka ia tidak dikenai hukum qisas. Yang mana hal ini bersandar dari hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi yang berbunyi la yuqtalu walidun biwalidihi, yaitu tidak dibunuh seorang bapak atau orang tua yang membunuh anaknya. Itu hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Lalu dalam hadis lain riwayat Tirmizi, Umar bin Khattab dalam satu kesempatan juga berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yuqadul walidu bil waladi. Ya, yang artinya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh bapak atau orang tua dikisos karena sebab membunuh anaknya. Nah, itu hadis riwayat Tirmizi. Nah, dalam hal ini hakim yang berhak menjatuhkan hukuman ta'zir kepada orang tua tersebut, misal mengasingkan dalam rentang waktu tertentu atau hukuman lain yang dapat membuatnya jerah. Nah, itu sudah menjadi ruang lingkup atau menjadi kewenangan hakim itu tersebut. Nah, lalu syarat-syarat kisos berikutnya yaitu derajatnya sama antara pembunuh dan yang dibunuh. Nah, maksudnya di sini adalah orang yang dibunuh sama derajat dengan yang dibunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. Ya, yang mana dalam Quran surat Al-Baqarah itu Al-Baqarah 178 yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Nah, lalu apabila seseorang membunuh yang tidak selevel atau tidak sama derajat dengan orang tersebut, maka tidak dihukumi kisos. Seperti itu. Contoh ketika ada seseorang membunuh budaknya, nah seperti itu. Hal itu tidak menjadi atau tidak dikenai hukum kisos seperti itu. Nah, lalu syarat-syarat berikutnya yaitu kisos dilakukan dalam hal yang sama. Maksudnya di sini adalah jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang melakukan pembunuhan, maka harus dibalas dengan pembunuhan, harus dibalas dengan pembunuh juga. Lalu ketika orang melakukan penganiayaan dengan mengakibatkan cacatnya tangan dari korban itu tersebut, maka balasannya pun juga sama, yaitu membuat cacat tangan dari pelaku tersebut. Itu mengenai syarat-syarat kisos. Nah, lalu di sini ada hikmah dari kisos itu sendiri. Yang pertama itu dapat memberikan pelajaran pada kita bahwa neraca keadilan harus ditegakkan. Betapa tinggi nilai jiwa dan tubuh manusia, nyawa dibayar dengan nyawa, anggota tubuh dibayar dengan anggota tubuh. Lalu yang kedua ada dapat melihara keamanan dan ketertiban. Dengan adanya ancaman kisos mendorong orang untuk berpikir lebih jauh bila ada niat untuk melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Lalu yang ketiga ada dapat mencegah terjadinya pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Dengan hukum kisos membantu pemerintah dalam usaha pemberantasan kejahatan, keamanan dan ketertiban, dan hidup penuh dengan kedamaian, terhindar dari permusuhan. Nah, itu mengenai hikmah dari kisos itu sendiri. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai diat. Apa sih itu diat? Oke, di sini ada definisi dari diat itu sendiri. Yang berarti diat itu berarti tebusan atau denda. Sinonim kata diat adalah yang berarti pengikat. Diat menurut istilah adalah sejumlah harta benda yang wajib ditunaikan kepada pihak korban sebagai denda akibat tindakan kejahatan baik pembunuhan maupun pelukaan dan pemotongan anggota tubuh. Nah, jadi secara simpelnya itu bahwa diat itu adalah denda gitu, yang harus dibayarkan kepada pelaku yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban, entah itu pelaku pembunuhan maupun pelaku penganiayaan. Itu definisi eksplisit secara eksplisit mengenai pengertian diat.
Nah, di sini ada dasar hukum diat, yang mana dasar hukum diat ini dijelaskan dalam ayat Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'rufi wa da'u ilaihi bi ihsan. Dzalika tahfikum min rabbikum wa rahmatan faman ya'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba saya dengan hamba saya, perempuan dengan perempuan. Tapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepada dengan baik pula, padanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Nah, maksud ayat di atas adalah apabila masih didapat jalan lain yang terburuk daripada balasan pembunuh, bunuh dengan bunuh, hendaklah cara yang lain itu ditempuh. Jalan lain yang dimaksud adalah keluarga terbunuh memberi maaf pada pembunuh. Nah, jika demikian dimaafkan, hendaklah dilaksanakan diat atau denda yang diserahkan kepada keluarga terbunuh, atau walaupun yang dimemaafkannya hanya sebagian. Nah, simpelnya begini, ketika ada seseorang melakukan tindakan pembunuhan atau melakukan penganiayaan, ketika sebagian keluarga korban itu memaafkan, maka hukuman qisas itu tidak berlaku lagi, akan tapi para pelaku itu hanya dibebankan atau dikenai hukum diat gitu kepada keluarga korban. Nah, lalu denda bagaimana yang harus dikeluarkan kepada korban, dan nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Oke, itu sepintas yang mengenai dasar hukum diat itu sendiri. Nah, di sini ada sebab-sebab ditetapkannya diat. Yang pertama itu pembunuhan atau perusakan anggota tubuh telah dimaafkan oleh keluarga terbunuh atau keluarga yang telah dirusak anggota tubuhnya. Nah, itu hal pertama yang wajib atau hal yang paling utama ketika seseorang itu yang harusnya dihukumi qisas, lalu ketika sudah dimaafkan oleh keluarga korban walaupun itu hanya sebagian, maka hukum qisas itu tidak berlaku dan menjadi pelaku itu harus membayar diat kepada keluarga korban. Itu sebab pertama yang ditetapkannya sebagai diat. Lalu sebab kedua yaitu pelaku pembunuhan atau perusak anggota tubuh melarikan diri dan pembayaran diatnya dibebankan kepada keluarga. Nah, sering kita lihat ya di beberapa kasus itu, bahwa ketika orang membunuh korban, lalu hal yang paling sering dilakukan itu adalah melarikan diri dan mengasingkan diri agar tidak ditangkap oleh pihak yang berwenang. Nah, ketika hal itu terjadi, maka keluarga korban lah yang harus membayarkan diat dan menjadi beban keluarga pelaku tersebut. Nah, itu menurut cara hukum Islam seperti itu. Jadi ketika pelaku melarikan diri, maka keluarga korban lah yang dibebankan untuk membayar diat, sama keluarga pelaku lah yang dibebankan untuk melakukan pembayaran diat kepada keluarga korban. Oke, nah lalu sebab ketiga yaitu dalam keadaan qisas supaya dilaksanakan, yaitu apabila seorang melukai anggota tubuh orang lain dan sulit ditentukan ukurannya, baik dalam maupun lebar luka, dan matinya pelaku pembunuhan atau rusak anggota. Itu sebab dari tiga sebab ditetapkannya dia seperti itu. Nah, di sini ada pembahasan mengenai macam-macam diat. Yang pertama itu ada diat mughalazo. Diat mughalazo itu yaitu diat berat, yaitu diat mughalazo itu dibayarkan berupa 100 ekor unta dengan perinciannya, yaitu 30 ekor unta betina umur 3 tahun, 3 masuk 4 tahun yang disebut fikoh, lalu ada 30 ekor unta betina berumur 4 masuk 5 tahun atau jalsah. Lalu ada 40 ekor unta betina yang sedang mengundang atau hamil yang disebut dengan unta khilfa. Nah, lalu siapa nih yang wajib membayar diat mughalazo? Yang wajib membayar diat mughalazo yaitu sebagai ganti hukum bunuh qisas yang dimaafkan pada pembunuhan yang betul-betul disengaja. Lalu ada diat ini wajib dibayar tunai oleh orang yang membunuh sendiri. Nah, melakukan pembunuhan seperti sengaja, diat ini dibayar oleh keluarganya diangsur dalam waktu 3 tahun dan tiap tahun dibayar sepertiganya. Nah, lalu
Jadi kesimpulannya dari diet Mughal ini, diet Mughal itu dibebankan atau dibayar kepada pelaku pembunuhan secara sengaja maupun semi sengaja gitu. Yang mana perbedaan dari diet untuk pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja ini, kalau untuk pembunuhan sengaja itu dibayarkan secara tunai kepada keluarga korban. Akan tapi kalau untuk pembunuhan semi sengaja, hal ini bisa dibayarkan secara 3 tahun, yang mana setiap tahun itu diangsur sepertiganya atau dibayar sepertiganya untuk keluarga korban. Nah, itu sepintas mengenai diet Mughalazo. Nah, lalu yang kedua ada diet Mukhafafah. Diet Mukhafafah yaitu diet ringan. Nah, jumlah diet ringan sama dengan diet berat, yaitu 100 ekor unta, tetapi dibagi 5 bagian, yaitu 20 ekor unta betina umur 1 sampai 2 tahun, lalu 20 ekor unta betina umur 2 sampai 3 tahun, lalu 20 ekor unta jantan umur 2 masuk 3 tahun, lalu 20 ekor unta betina umur 3 sampai 4 tahun, dan 20 ekor betina umur 4 sampai 5 tahun. Itu sebenarnya sama 100 ekor unta, akan tapi yang membedakannya adalah bagian dari unta tersebut. Jadi kalau tadi diet Mughalazo itu dikategorikan 4 ya, lalu kalau untuk diet Mukhafafah ini 5 bagian ekor unta. Nah, lalu diet ini wajib dibayar oleh keluarga yang membunuh dalam masa 3 tahun. Nah, tiap-tiap akhir tahun ini dibayar sepertiganya. Nah, jika diet tidak dapat dibayar dengan unta, wajib dibayar dengan uang yang seharga dengan unta. Nah, diet perempuan jika yang terbunuh perempuan adalah 1/2 dari benda laki-laki, serta pelaku tindak pidana yang menyindir anggota tubuh yang dimaafkan oleh keluarganya. Nah, jadi yang wajib membayar diet ini adalah pelaku pembunuhan tidak bersalah atau tersalah gitu, yang mana pelaku pembunuhan ini tidak ada unsur secara sengaja untuk melakukan pembunuhan tersebut. Nah, maka pelaku itu dikenakan diet Mukhafafah, yaitu diet ringan, yang mana diet Mukhafafah itu bisa dibayar selama 3 tahun, diangsur selama 3 tahun, yang mana di akhir-akhir tahun bisa dicicil sepertiganya terlebih dahulu. Nah, lalu ketika orang itu tidak bisa membayar dengan unta, maka jumhur ulama itu berpendapat bahwa bisa dibayar dengan uang yang seharga dengan unta tersebut. Oke, mungkin itu sekilas mengenai diet Mukhafafah. Nah, lalu bagaimana diet karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan? Nah, yang pertama itu diet penuh. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah diet penuh. Diet penuh itu sama dengan diet pembunuhan, yaitu 100 ekor unta. Diet ini dibebankan pada orang yang menghilangkan anggota-anggota tubuh seperti 2 tangan, 2 kaki, hidung, 2 telinga, 2 mata, lidah, hilangnya suara, buta, hilangnya akal, dan hilangnya kemaluan. Nah, ini orang ini dibebankan diet penuh, yang mana harus membayar 100 ekor unta. Nah, lalu ada diet setengah. Diet setengah ini berupa 50 ekor unta dan berlaku untuk penghilangan salah satu organ yang berpasangan, seperti 1 kaki, 1 telinga. Nah, wajib membayar sepertiga diet apabila melukai anggota badan sampai organ dalam, semisal melukai kepala sampai otak. Nah, lalu ada wajib membayar 5 ekor unta bagi orang yang melukai atau menyebabkan gigi patah atau lepas. Nah, setiap orang yang melukai gigi korban, maka setiap gigi itu dihitungi 5 ekor unta. Nah, lalu selanjutnya ada diet yang wajib membayar 15 ekor unta, yaitu bagi orang yang melukai hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulang terkelupas. Lalu ketika ada orang yang melakukan penganiayaan ini, maka penganiayaan yang menyebabkan kulit terkelupas itu, maka orang tersebut wajib membayar 15 ekor unta. Nah, yang terakhir itu ada wajib membayar 10 ekor unta, yaitu bagi orang-orang yang melukai hingga jari-jari tangannya atau kakinya putus. Nah, setiap jari ini dihitung 10 ekor unta. Contoh, ketika orang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban itu dua jari tangannya hilang. Nah, lalu dalam hukum Islam, seorang pelaku itu harus wajib membayar 20 ekor unta, karena satu jari itu dihitung 10 ekor unta, seperti itu. Nah, itu sekilas mengenai diet karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan. Oke, nah di sini selanjutnya ada hikmah diet. Nah,
dia denda dengan hal adalah untuk kepentingan kedua belah pihak. Nah, lalu hikmah kedua itu pelaku pembunuhan diharapkan sadar atas kesalahannya dan lebih berhati-hati. Nah, lalu hikmah yang ketiga, dia untuk mencegah agar jangan sampai terjadi kejahatan dan melindungi jiwa dan jangan sampai dilecehkan. Nah, itu hikmah dari diat. Sebenarnya salah satu utama hikmah dari diat ini adalah bagaimana dari perspektif pelaku itu mendapat opsi keringanan. Dimana ketika pelaku itu yang harusnya dihukumi kisos, maka ketika sudah mendapat maaf dari anggota keluarga korban, maka hukum kisos tidak berlaku dan dibebankan hukum diat. Nah, lalu dari perspektif keluarga bahwa keluarga itu mendapatkan hikmah bahwa harus memaafkan walaupun itu berat ya, walaupun itu berat, tapi harus memaafkan. Akan tapi pemberian maaf dari keluarga korban itu menjadi ada pembayarannya gitu. Jadi ketika keluarga korban memaafkan, tidak seenaknya pelaku itu lepas dari beban hukumannya, kan tapi oleh Allah diberi keringanan, yaitu membayar diat daripada menggantikan hukum kisos tersebut. Dan itu merupakan hikmah dari diat. Oke. Lalu pembahasan yang terakhir ya, yaitu mengenai kafarah. Nah, oke. Pengertian dari kafarah adalah denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala atau melanggar janji. Kafarah dapat berupa memerdekakan hamba atau budak yang Islam. Lalu jika tidak mampu memerdekakan hamba, dia wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Itu definisi kafarah. Di sini ada dasar hukum kafarah ya, yang mana sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 95, yang mana yang berbunyi au kafaratun ta'amun masakina au adlu dalika siyaman liyadu wabala amri, yang artinya kafarah atau membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Nah, ini merupakan dari dasar hukum kafarah, yaitu potongan dari ayat Al-Maidah ayat 95, surat Al-Maidah ayat 95. Oke. Oke, di sini ada macam-macam kafarah. Yang pertama itu ada kafarah pembunuhan. Nah, agama Islam sangat melindungi jiwa, darah tidak boleh ditumpahkan tanpa sebab-sebab yang dilegalkan oleh syariat. Karenanya seseorang yang membunuh orang lain selain dihadapkan pada salah satu dari dua pilihan, yaitu kisos atau membayar diat, ia juga diwajibkan membayar kafarah. Nah, kafarah bagi pembunuh adalah memerdekakan budak muslim. Jika ia tidak mampu melakukannya, maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan hal ini sebagaimana diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 92. Yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah atau hendaklah ia memerdekakan seorang hamba saya yang mukmin serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya yang terbunuh, kecuali jika mereka atau keluarga terbunuh bersedekah. Jika ia yang terbunuh dari orang kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan pada keluarganya yang terbunuh serta memerdekakan hamba saya yang beriman. Nah, barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia atau si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekilas mengenai kafarah pembunuhan. Lalu ada kafarah zihar. Kafarah zihar itu definisinya adalah perkataan seorang suami kepada istrinya. Contohnya pernyataan seperti pernyataan ini, kau bagiku seperti punggung ibuku. Nah, itu selintas contoh kata zihar itu sendiri. Nah, pada masa jahiliyah zihar dianggap sebagai talak. Akan tapi setelah syariah Islamiyah turun, ketetapan hukum zihar yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliyah dibatalkan atau tidak berlaku. Nah, syariat Islam menegaskan bahwa zihar bukanlah talak dan pelaku zihar wajib menunaikan kafarah. Kafarah zihar sebelumnya melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Nah, lalu yang ketiga ada kafarah melakukan biologis di bulan Ramadan. Nah, kafarah melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan, yaitu kafarah ditetapkan untuk pasangan suami istri yang melakukan hubungan biologis pada siang hari di bulan Ramadan sama dengan kafarah zihar ditambah kodok sebanyak jumlah hari mereka melakukan hubungan biologis di siang hari ataupun di bulan Ramadan. Nah, jadi ketika ada
seseorang suami istri melakukan hubungan biologis di bulan Ramadan, maka suami istri tersebut dikenai hukum kafaroh. Dan tidak hanya sampai situ, seseorang yang melakukan hubungan biologis itu harus mengganti atau mengkodok puasanya di lain waktu setelah bulan Ramadan. Nah, lalu yang keempat adalah kafaroh melanggar sumpah. Kafaroh bagi seorang yang bersumpah atas nama Allah kemudian ia melanggarnya adalah memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak. Nah, jika ketiga hal tersebut tak mampu ia lakukan, maka diwajibkan baginya puasa 3 hari berturut-turut. Nah, dalil nakli terkait hal ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 89. Nah, lalu yang kelima ada kafaroh ilah. Kafaroh ilah adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Semisalnya perkataan suami kepada istrinya, demi Allah, aku tidak akan menggaulimu. Nah, ketika suami itu mengeluarkan kata-kata tersebut kepada istrinya, maka konsekuensinya yang muncul karena ilah adalah suami membayar kafaroh ilah yang jenisnya sama dengan kafaroh yamin atau kafaroh yang melanggar sumpah, yaitu harus memberi makan 10 fakir miskin, atau opsi keduanya ketika ia tidak mampu adalah puasa 3 hari berturut-turut. Oke, lalu yang terakhir adalah kafarah membunuh binatang buruan pada saat berikram. Nah, kafarah jenis ini adalah mengganti binatang ternak yang seimbang atau memberi makan orang miskin atau berpuasa. Nah, aturan kafarah ini Allah jelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 95. Nah, jadi pada intinya kafarah itu adalah adalah denda yang harus dibayar kepada orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti pembunuhan, lalu seperti kesalahan melakukan hubungan biologis di bulan Ramadan. Nah, kafaroh ini seperti yang sudah dijelaskan ya dalam surat An-Nisa ini, kafaroh ini yang pertama itu kafaroh itu berupa seseorang yang wajib membayar kafaroh itu dibebankan, yaitu memerdekakan hamba atau budak yang Islam. Lalu bagaimana ketika dia tidak mampu memerdekakan hamba yang memerdekakan budak, maka dia wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, itu merupakan opsional yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 92. Adapun tadi di macam-macam kafaroh ya, tadi ada kafaroh pembunuhan dan sampai kafaroh membunuh binatang buruan pada saat berihram, itu kafarohnya sama kecuali kafaroh melanggar sumpah dan kafaroh ilah. Yang mana kafaroh melanggar sumpah ini yaitu dibebankan kepada orang, yaitu memberi memberi makan 10 fakir miskin, atau ketika dia tidak mampu melakukan hal itu maka dia wajib berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Ya, itu perbedaan dari kafaroh yang pembunuhan, kafaroh melakukan biologi di bulan Ramadan, kafaroh jihad, dan kafaroh membunuh binatang buruan pada berihram berbeda ya dengan kafaroh ilah dan kafaroh melanggar sumpah. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai hukum jinayah dan hikmahnya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.